Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya dengan senang hati rindu membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian di hari Minggu Paskah yang diberkati Tuhan luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah buat semua saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat New Life khususnya. Terpujilah nama Tuhan, kita tiba di hari ini, hari di mana kita merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan pada sore hari ini, diambil dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 14. Kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 14. Saya beri judul khotbah pada saat ini, mengalami kebangkitan Kristus. Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 14. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara-saudara sekalian, kita belajar pada hari ini, kita semua merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Namun satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama dalam pembelajaran pada hari ini. Apakah saya dan saudara telah sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Kristus? Saya berharap kita tidak saja secara rutin merayakan hari Paskah, tetapi kita benar-benar sebagai orang percaya yang mengalami kebangkitan Kristus. Yesus Kristus bangkit dari kubur. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus meneguhkan iman kita bahwa kita percaya kepada Allah yang benar-benar ada, Allah yang benar-benar hidup yang menyertai kita. Sebab jika Dia, Yesus, tidak bangkit, maka iman kita sia-sia tidak berguna. Sebab Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kita benar-benar percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Yesus telah bangkit dari kubur, kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita akan diselamatkan. Saudara, kalau saja Yesus tidak bangkit, kalau kubur itu didapati oleh Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, itu kubur tidak kosong, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Kristus. Tidak ada artinya kita menjadi orang Kristen, tidak ada artinya kita menjadi orang beriman jika Yesus Kristus tidak bangkit. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, pengakuan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hati kita yang percaya dan kita yang dibenarkan, kita semua berarti hanya karena Yesus Kristus sudah bangkit. Jika Dia tidak bangkit, tidak perlu kita menjadi orang percaya, tidak perlu kita menginjil, tidak perlu kita melayani, namun kita lakukan, kita hidup bagi Kristus karena Yesus memang sudah bangkit dari kubur. Yesus Kristus bangkit dari kubur. Apa yang dilakukan oleh kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus memberi kita semangat. Semangat menghadapi segala sesuatu kalau kita benar-benar mengalami kebangkitan Kristus. Maka hari ini saudara dan saya yang sudah letih, lesu dan berbeban berat akan mengalami kebangkitan Kristus dalam bentuk semangat. New Life mencanangkan nilai-nilai SMART di tahun 2020 dan seterusnya, di mana SMART di dalamnya mengandung huruf A,
yang artinya antusias, yang artinya semangat. Saya berdoa supaya hari Paskah ini benar-benar mewujudkan antusias dan semangat saudara dan saya lebih daripada hari kemarin. Haleluya. Yesus Kristus bangkit dari kubur. Kebangkitan Kristus merupakan sumber daya saya dan saudara untuk berantusias menghadapi semua tantangan dalam kehidupan. Sehingga kita bukan menjadi orang yang mundur dan lari dari tantangan. Kita bukan menjadi orang yang kalah, tetapi kita menjadi orang yang punya semangat menghadapi tantangan dan menang. Hari ini saya dan saudara tentunya punya beban-beban kehidupan. Hari ini mungkin kita punya persoalan. Orang percaya yang sudah mengalami kebangkitan Yesus menghadapi tantangan dan persoalan itu sebagai alat untuk kita naik kepada tangga yang lebih tinggi lagi. Masalah dan tantangan dipakai Tuhan untuk kita benar-benar menyadari, meresapi, mengalami apa itu kebangkitan dari kubur yang Yesus sudah lalui. Supaya kita benar-benar mengalami kemenangan yang sesungguhnya itu. Jika tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada kemenangan. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat Roma 10 ayat 14 ini berbicara tentang orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya akan kebangkitan Kristus adalah orang yang wajib memberitakan kabar keselamatan itu. Bukankah kita tidak ada gunanya ada di dunia ini kalau kita tidak memberitakan apa yang Yesus sudah perbuat di dalam hidup saudara dan saya? Saya dan saudara sudah diselamatkan. Injil sudah menyelamatkan kita, Yesus sudah menyelamatkan kita. Maka kita punya tugas bersemangat memberitakan firman Tuhan itu. Sebab apa saudara? Tidak akan ada yang percaya kepada Yesus. Firman Allah ayat ini mengatakan, tidak ada mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar. Dan mereka tidak akan pernah mendengar kalau saya dan saudara tidak memberitakannya. Markus pasal 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus, mari kita lihat, kita harus punya semangat melakukan perintah Tuhan ini. Cerita ini dimulai dari ayat 10. Saya akan bacakan untuk saudara. Dimulai dari ayat 9. Saya akan bacakan buat saudara. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus sendiri menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14 dari Markus 16. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini latar belakang dari ayat yang saudara lihat pada layar. Ayat 15. Jadi ini peristiwa di mana setelah Yesus bangkit, dia belum naik ke surga. Dia menampakkan dirinya untuk memberi tugas kepada murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan saat itulah
di mana mereka murid-murid Yesus menjadi percaya dan mereka dikatakan mengalami kebangkitan Kristus. Dan mulai dari situ mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dengan kata lain, ciri orang yang mengalami kebangkitan Kristus yang pertama adalah memiliki semangat, antusias, melakukan apapun demi pekabaran Injil. Saya tidak taruh gambar ilustrasi di sini dalam bentuk orang berkhotbah dari mimbar. Saya tidak pakai gambar di sini orang yang sedang memegang buku Alkitab dan sedang berkhotbah. Saya mau saudara mendapat gambaran bahwa memberitakan Injil tidak terbatas dengan cara berkhotbah atau menggurui orang lain dengan Alkitab. Tetapi saudara, kita semua bisa mengabarkan Injil melalui jalur persahabatan, melalui jalur persekutuan, melalui berbuat baik kepada mereka, melalui menjadi teman yang setia untuk mendengar kesulitan-kesulitan, dan menjadi orang yang membangun orang lain, yang memberi bagi orang lain, yang bermurah hati kepada orang lain. Apa saja dapat dipakai oleh saudara, cara yang hikmat Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara lakukan apapun yang tujuannya demi pekabaran Injil. Sebab itu saya mau katakan saudara-saudara, kalau ada hari ini orang yang mencegah atau melarang atau mempersulit orang mengabarkan pemberitaan kuasa kebangkitan Kristus, pemberitaan keselamatan, orang itu bertentangan dengan Tuhan sendiri. Saudara, kalau saudara mengalami kebangkitan Kristus, cirinya saudara punya semangat melakukan apapun demi pekabaran Injil. Berikutnya saudara-saudara, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat berikutnya, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, inilah semangat, inilah antusias yang dilakukan oleh kebangkitan Kristus bagi saya dan saudara. Di mana mungkin hari-hari ini saya dan saudara mengalami kekuatan yang terkuras sehingga kita menjadi lelah. Mungkin kita tidak bersemangat. Mungkin hari ini kita merasa tidak berdaya secara apapun itu, secara ekonomi, secara fisik, secara mental. Tuhan melihat kebutuhan kita ini, dan itulah yang Tuhan lakukan melalui kuasa kebangkitan Kristus. Mungkin saya dan saudara hari ini sangat letih, sangat lelah, lesu. Bahkan mungkin kita sudah jatuh, kita sudah jauh, baik jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan. Ingat saudara-saudara, kebangkitan Kristus melakukan orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya dan saudara akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap Tuhan. Saya dan saudara akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Tantangan boleh datang, kesulitan boleh datang, wabah corona boleh datang, krisis ekonomi boleh datang, tetapi kebangkitan Kristus adalah sumber energi utama kita untuk tetap menjadi orang percaya yang bersemangat, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah, tetapi kita akan dikuatkan dan kita akan kuat bagai Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan kebangkitan Kristus. Haleluya. Dengan kata lain saudara, berarti ciri saya dan saudara jika sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Kristus, mari kita adalah orang yang antusias menghadapi tantangan, tidak lesu oleh karena persoalan. Saya beri ilustrasi di sini, semangat usaha
meskipun situasi semakin sulit. Situasi kita boleh semakin sulit, tetapi semangat kita tidak boleh hilang, karena semangat kita lahir dari kuasa kebangkitan Kristus, kuasa hari Paskah yang kita rayakan. Berikutnya saudara-saudara, Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Ayat berikutnya, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Benar para wanita itu, para pengawal itu, semua orang yang ada di dekat kubur itu, benar mereka memang takut, mereka memang ketakutan. Itu normal, itu manusiawi. Tetapi lihat ayat ini, dengan takut namun dengan sukacita yang besar. Sukacita yang besar itulah yang membuat mereka dapat berlari-lari cepat untuk memberitahukan, "Hei, Yesus sudah bangkit." Dengan kata lain saudara-saudara, kalau saya dan saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita akan punya ciri. Apapun boleh terjadi dan mungkin kita takut hari ini. Wabah boleh terjadi dan kita mungkin takut. Ekonomi kita lihat semakin terpuruk, mungkin kita takut. Memang itu manusiawi. Tetapi saudara-saudara, kita bukan orang yang dikalahkan oleh rasa takut. Kita orang yang bisa tetap bersukacita di tengah keadaan yang mencekam sekalipun. Itulah yang dilakukan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari maut. Saudara-saudara, apa yang saudara bisa lakukan hari ini untuk saudara bersukacita dan bersemangat, lakukanlah itu. Ya, kita memang dalam kesulitan. Ya, kita memang dalam masalah. Ya, memang kita dalam persoalan. Ya, memang kita punya tantangan yang berat. Kita tidak tahu hari esok kita akan mengalami hari-hari yang lebih berat. Tetapi saudara-saudara, kalau orang yang mengalami kebangkitan Kristus, dia akan antusias untuk tetap bersukacita dan memuji Tuhan dengan nyanyian, pujian, syukur, dan pengagungan kepada Tuhan. Saya memberi satu tips buat saudara. Jangan kalah dengan keadaan. Buka radio atau TV atau handphone saudara atau komputer saudara di rumah. Setiap hari pasang lagu-lagu rohani dan saudara akan dibangun. Dan nyanyi saudara. Nyanyilah, memujilah, tinggikan nama Tuhan, menyanyi bersukacita. Jangan berhenti menyanyi hanya karena tidak ada gereja. Jangan berhenti menyanyi karena tidak ada yang memainkan musik dan pemimpin pujian. Saudara bisa gunakan seluruh yang Tuhan sudah sediakan. Ada banyak media yang bisa saudara ikuti untuk saudara bisa tetap menyanyi, memuji Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, kalau saya dan saudara mengalami kebangkitan Kristus, kita tidak akan kehilangan sukacita di tengah keadaan apapun yang hari ini sedang kita alami. Mari saudara, smart, antusias, semangat. Yang pertama, semangatlah untuk terus memberitakan Injil. Yang kedua, semangatlah menghadapi tantangan, tidak lesu karena persoalan. Dan yang terakhir, semangatlah tetap berantusias untuk bersukacita dan memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti menyanyi memuji Tuhan. Karena saya mau saksikan, disitulah kekuatan kita. Ketika saya menyanyi, ketika saya memuji Tuhan, roh saya dibangun, hati saya diteguhkan, pikiran saya dimurnikan, dan hati kita dijernihkan untuk lebih tahu siapa Yesus itu dan bagaimana kuasa Yesus sanggup menjadi jawaban buat seluruh persoalan kita. Demikian pesan
Paskah pada hari ini. Lakukanlah yang terbaik, namun jangan lupa saudara pertahankan semangat, antusias, karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa, biar seluruh jemaat New Life yang mendengarkan firman Tuhan ini, hamba berdoa, satu persatu umat-Mu, oleh kebesaran, kemuliaan, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kubur, yang kami rayakan kemenangannya hari ini, setiap orang akan diberikan kekuatan baru, diberikan semangat antusias di tengah keadaan yang tidak ideal. Namun anak-anak-Mu, hamba berdoa, tetap dapat bersuka cita, tetap dapat menjadi saksi Kristus, tetap dapat mengatasi badai persoalan yang dihadapi, tetap dapat selalu mengucap syukur, bersuka cita, menyanyi, memuji Tuhan, menggantikan semua keluh kesah, menggantikan semua sungut-sungut, menggantikan semua harapan yang hilang, digantikan dengan harapan yang baru di dalam hari Paskah ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Demikian doa hamba. Juga hamba berdoa bersama-sama seluruh jemaat yang Kau percayakan. Kami memberkati Indonesia. Kami berkati pemerintah kami. Membawa negeri ini segera keluar dari kemelut dan penderitaan dan tantangan persoalan yang hari ini sedang kami hadapi. Bebaskan negeri ini secepat-cepat mungkin Tuhan dari virus corona yang sedang mewabah melanda kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa kebangkitan Kristus juga berlaku bagi negeri Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.